Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurmansyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Prodi Ilmu Gizi. Nah, di sini saya ingin praktik konseling edukasi kepada klien saya. Jadi klien saya itu mahasiswi semester 7 yang sedang lagi memikirkan skripsinya, yang lagi mungkin dia ada beban kepada skripsinya. Dia juga pernah mengidap anemia. Tekanan darahnya itu kurang lebih 86/70 mmHg. Terus BBI-nya jauh sedikit di atas normal, IMT-nya dia normal. Nah, klien saya ini memiliki kebiasaan makan yang kurang baik, malah energi, protein, lemak, karbohidrat itu defisit ringan, defisit berat, mungkin ada lemaknya itu defisit ringan. Tuh. Kami melakukan edukasi konseling gizi ini ada di Jakarta Timur, di Kecamatan Cakung, bertepatan di rumah saya. Permisi. Iya, silakan masuk. Oh iya Kak, ada keperluan apa ya Kak sini? Dapat rujukan dari dokter sebelah, katanya harus berkonsultasi dengan ahli gizi. Oh iya, emang di diagnosisnya apa ya Kak? Anemia. Oh, anemia. Udah mengalami anemia? Ya sudah, untuk beberapa waktu dekat ini. Oh iya Kak, sebelum mengawali edukasi kali ini Ya. Saya mau izin untuk kakak mengisi kuesioner untuk mengukur pengetahuan kakak. Sebelum intervensi masih sudah. Mohon ya Kak ya, maaf. Ini sudah, Bu. Oh iya, sudah. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Boleh lihat catatan labnya? Ini. Iya, Silakan. makasih. Oh iya, umurnya 21 tahun ya Kak? Ya, betul. Alamatnya di Jakarta Timur. Kakak mahasiswa semester berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang lagi menjalankan semester 7 dan sedang skripsi. Itu waktu skripsi itu Jangan ditanya, itu waktu yang membuat sangat stres. bisa bagi waktu ya Kak? Cukup. Oh iya, nggak ada alergi makan ya Kak? Tidak. Aktivitas fisiknya juga cuman membantu ibu ya? Ya, sedikit membantu ibu di rumah dan menjalankan aktivitas kuliah itu skripsi. Gitu. Saat Jadi ini. nggak ada aktivitas kayak olahraga gitu ya? Itu menurut saya tidak ada waktu untuk Oh, nggak ada waktu. Iya. Oke. Selanjutnya kan di sini udah ketahuan nih Kak, data labnya ya sudah dikirimin sama dokter sebelah, data lab biokimia, terus aktivitas fisiknya, data antropiometrinya, riwayat kliennya. Jadi di sini izinkan saya untuk mendiagnosis. Oh iya Kak, kalau boleh tahu kebiasaan makan kakak dalam seminggu itu gimana ya Kak? untuk makanan utamanya dalam sehari itu 2 kali, sedangkan untuk makanan selingnya itu 3 kali. Nah, dalam jangka dalam per minggunya yaitu 14 kali. Oh, berarti kan satu hari kan 2 kali Iya. ya. Iya. Kalau misalkan kakak mengonsumsi nasi itu sehari itu kira-kira berapa kali ya Kak? Kalau 2 kali sehari. 2 kali sehari, berarti 7 14 ya, 14 kali dalam seminggu ya. Terus kakak suka makanan apa gitu? Saya pencinta pedas. Udah sangat pedas ya Kak ya? Sangat. Iya, rupanya sekarang ya. Iya. Kalau boleh tahu kakak mengonsumsi lauk hewan itu kayak misalkan daging, ayam, telur, itu satu minggu itu kira-kira berapa kali ya Kak? Untuk ayam sendiri itu saya mengonsumsi 2 kali dalam 1 minggu, terus ikan 1 kali dalam 1 minggu dalam potongan sedang, kemudian telur 3 kali dalam seminggu, yaitu sebanyak 1 butir sedang dengan cara pengolahan digoreng. Oh, digoreng semua itu Iya, ya Kak? digoreng. Berarti
Iya iya cukup. Terus nabatinya kayak misalkan tempe, tahu, kacang-kacangan itu dalam seminggu itu berapa kali ya kak kalau misalkan? Untuk tempe sendiri itu saya 3 kali dalam sehari. Terus itu di dalam ukuran 1 potong sedang. Kemudian tahu 2 kali dalam seminggu. Terus setengah buah besar dengan cara pengolahan digoreng. Itu digoreng juga Iya, ya kak? digoreng. Lah, Saya pecinta hewan. goreng-goreng. Iya. Berarti mengonsumsi minyaknya. Iya. Iya. Terus kakak itu mengonsumsi sayuran kira-kira berapa kali ya Nah, dalam seminggu? untuk konsumsi sayuran sendiri itu saya mengonsumsi 2 kali dalam seminggu. Oh jarang. Iya, terus seperti bayam, terus kangkung itu 1 centong sayur dengan pengolahan ditumis 1 benih. Tumis pakai minyak ya? Iya, minyak lagi. Terus kakak sering gak sih, kan udah jarang nih konsumsi sayur. Nah itu konsumsi buahnya itu kakak gimana? Nah, kalau buah sendiri itu 1 minggu sekali, seperti kayak jeruk, pepaya, sama pisang. Oh itu buah kesukaan kakak? Iya, itu sangat disuka. Nggak ada lagi ya buah kesukaan? Nggak ada. Itu dalam 1 kali Dalam 1 minggu. Iya. Jarang sekali ya kak ya? Sangat sedikit. Oh iya 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 iya. Terus kalau misalkan jarang makan sayur sama buah, kakak sering jajan-jajan gitu gak sih? Nah, kalau jajan saya Sering, ya Allah. Iya 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 iya. Oh iya kak, sebelumnya aku izin merecall, yaitu recall itu apa sih makanan kakak yang hari kemarin selama 24 jam gitu, dari bangun tidur sampai tidur gitu. Kalau boleh disebutin ya kak? Apa kak? Kalau untuk bangun tidur sendiri saya sih tidak mengonsumsi apa-apa. Saya langsung bebenah dan aktivitas pagi biasa. Mungkin kalau untuk sarapan sendiri itu saya dari jam 7 pagi. Oh jam 7 pagi ya mulai. Itu pagi. Makan apa ya kak sarapan? Kalau sarapan sendiri saya makan nasi putih serta telur ceplok. Dan untuk minumannya sendiri itu pasti air putih. Telur ceplok itu Iya. menggunakan minyak kak? Iya, menggunakan minyak. Kira-kira berapa ya? 1 sendok makan. Oh 1 sendok makan. Terus habis itu makan apa lagi gitu kak? Kalau untuk sampai siang mungkin saya mengemil di pukul 10 itu mengemil 1 gelas susu kental manis. Itu 1 gelasnya itu kakak nyeduhnya itu per saset atau gimana? Per saset. Oh per saset. Itu SKM ya kan, susu Iya. kental manis 1 saset. Terus itu nyemilnya apakah susu doang atau ada makanan lain? Tidak, hanya susu. Susu doang. Terus lanjut ini makan apa kak? Setelah itu saya tidak mengonsumsi apa-apa. Mungkin lanjut ke makan siang lah. Makan siang sendiri itu saya pukul 1 siang itu saya mengonsumsi nasi, terus ayam paha, dan sudah cukup, mungkin sama air putih. Nggak ada sayurnya ya kayak sama Iya, buahnya. Itu ayamnya kira-kira ayam paha digoreng atau di apa? Iya, digoreng Pakai ayam paha. minyak? Iya, dengan minyak 1 sendok. 1 sendok. Beneran 1 sendok atau gimana? Mungkin 1 sendok atau lebih ya. Oh iya, belum tahu ya iya, kayak. kan tidak ada takaran di rumah. Terus abis makan siang kakak ada makan atau nyemil gitu? Untuk setelah itu saya mengonsumsi apa ya, saya lupa. Oh iya, ini cemilan sih seperti biskuit Roma. Oh biskuit, oh iya biskuit Roma kelapa ya? Iya. Oh iya. Itu kira-kira berapa keping ya kak? Mungkin dari 4 kepingan. 4 kepingan ya kak ya? 4 keping biskuit Roma itu ngemilnya itu aja? Iya, hanya itu. Minumnya? Untuk minum tidak sih, mungkin air putih. Oh air putih gitu. Terus habis ngemil biskuit nih kak, kakak malamnya atau menjelang maghrib gitu makan apa? Untuk menjelang maghrib saya enggak sih ya. Stop. Nah, iya. mungkin karena aktivitas juga jadi nggak ada waktu gitu buat makan. Mungkin makan itu ya makan malam itu jam 21 atau jam 9 malam. Nah, itu untuk makan sendiri lauknya itu ya karena
tidak ada waktu ya, lagi-lagi tidak ada waktu semester 7 ya saya mengonsumsi mie instan gitu, mie instan goreng. Oh, mie goreng Indomie. Iya. Oh iya. Berapa bungkus Kak? Untuk satu bungkus. Satu bungkus. Itu apakah pakai sayur atau Tidak. pakai telur? Di tadi seperti yang udah saya bilang. Jadi kan gak ada waktu nih, udah mie instan aja gitu. Ya tidak ada apa-apa gitu ya, toh mie instan. Mie instan Indomie ya Kak. Terus habis makan mie instan nih Kak, Kakak ada nyemil apa, terus makan apa gitu? Nah itu kan stop tuh makannya, stop dulu. Dan sebelum tidur nih saya makan buah sih, stroberi. Oh, banyak stroberi. Ya. Kira-kira berapa ini ya? Stroberinya itu sekitar Ukurannya kecil atau sedang atau besar? Nah untuk ukurannya sendiri itu sedang sih ukurannya. 3 diameter. Itu berapa? Sekitar Berapa buah? berapa buah ya? Ya cukup sedikit. 3 mungkin Ya ya? mungkin 3. Atau berapa gitu? Ya cukup sedikit, saya tidak mengonsumsi banyak buah. Oh iya. Buah stroberi kayak. Hmm. Oh iya, tadi kan Kakak udah nyebutin nih makanan dari bangun tidur. Nah itu abis itu kan tidur ya, abis makan stroberi. Nah itu ada bangun nggak, ada kebangun gitu terus makan apa gitu? Tidak. Nggak ada, berarti bangun-bangun pagi lagi gitu ya? Oh iya, tadi kan Kakak menyebutkan ya pada saat sarapan itu mengonsumsi nasi putih sama telur ceplok pakai minyak. Nah di sini saya mau tahu nih takaran Kakak makan nasi itu berapa banyak sih? Kan pakai URT. Nah saya menggunakan ini anjurannya buku foto makanan Kak. Ya seperti ini ya. Nah kira-kira nih Kak, Kakak berapa ini centongnya buat nasi? Oke, untuk centong mungkin saya menggunakan takaran centong yang ini ya. Ukurannya kira-kira Ukuran berapa ya? Ukuran nomor 4 yang ini. Ini 2 kali centong apa gimana? 1 kali centong. 1 kali centong Kak. Oh, 1 ini doang ya? Iya, 1 centong saja. Nah terus buat telurnya mah telur biasa gitu ya? Telur biasa diceplok. Terus tadi Kakak mengonsumsi susu kental manis kan 1 saset. Nah terus pada makan siang nih Kak, tadi Kakak mengonsumsi nasi sama ayam goreng. Nah ayam gorengnya itu kan tadi bagian paha ya? Iya, kata bagian Kakak. paha, Ini benar pahanya yang gimana? Pahanya yang sekitar ini. Oh ini ya? Ya. Oh iya. Terus nasinya juga berapa centong ya Kak? 1 centong lagi. 1 centong aja. Nah terus kan tadi sore makan biskuit nih Kak di catatan ini. Itu tadi sekitar 3 apa 4 tadi? 3 keping. 3 sampai 4. Oh 3 sampai 4. Kakak lupa ya? Iya, aku sedikit lupa iya. Berarti sekitar 3 sampai 4-an gitu ya. Nah terus malamnya makan Indomie goreng aja, Indomie goreng tok, dan nggak pakai nasi, nggak pakai sayur, nggak pakai embel-embel apa gitu ya. Terus jam 10 malamnya tadi Kakak bilang mengonsumsi buah stroberi sebanyak 3 buah. 3. Terus ukurannya sedang. Ya, ukuran sedang. Ini berarti betul semua ya Kak ya? Sudah betul. saya konfirmasi. Ya. Oh iya Kak, di sini kan tadi udah ke dokter sebelah ya Kak ya. Betul. Nah tadi udah diukur nih berat badannya itu ada 48,53, tinggi badannya 160 cm, terus apa namanya lilanya lingkar lengan atas ya tadi ya diukur ya itu sebesar 22,4. Ya, betul. Terus udah sih Kak ya. Nah untuk tadi pengukuran biokimia tadi kan diukur ya tensinya, itu dapat berapa ya Kak? Untuk tensinya itu sebentar, aku mengingat dulu. Lupa. Sebentar ya. Itu 86/70. 86/70. Ya berarti benar ya, ini datanya ya. Ini udah saya masukin ke laptop. Terus tadi saya izin mengukur IMT Kakak ya, status gizi Kakak gimana, sama saya izin menghitung kebutuhan Kakak sama dibandingin sama asupan Kakak ya. Silakan.
Hmm, oh iya Kak, tadi kan aku udah ngitung IMT. IMT itu massa indeks tubuh. Nah, saya itu menggunakan Kemenkes, anjuran Kemenkes. IMT kakak itu ditemukan 18,95. Nah, itu kakak itu mengalami IMT-nya itu normal menurut anjuran Kemenkes. Akan tetapi di ukuran lila, lingkar lengan atas itu kakak mendapatkan 84,52, yaitu kakak itu didiagnosis itu mengalami gizi kurang. Itu menurut anjuran buku Azura itu Kak. Nah, terus berat badan ideal kakak itu kan berat badan asalnya itu 48,53. Nah, itu berat badan idealnya itu seharusnya 54 kilo. Jadi kurang sedikit ya kayak kalau misalkan dari tahap untuk idealnya gitu. Nah, terus sih di sini saya menghitung kebutuhan energi kakak menggunakan rumus Mifflin. Nah, energinya itu dalam kebutuhan kakak nih, kebutuhan energi kakak itu mendapatkan 1902,108 kilokalori. Sedangkan kebutuhan gizi makro itu apa aja? Ada protein, lemak, sama karbohidrat. Protein itu saya kali 15%, terus lemaknya 25%, karbohidratnya 60%. Jadi dalam protein itu kakak mendapatkan kebutuhannya sebesar 71,32, lemaknya mendapatkan kebutuhan sebesar 52,83, karbohidratnya membutuhkan 285,31. Nah, terus saya bandingin dengan asupan tadi yang kakak recall, yang makan telur ceplok, susu kental manis itu ya kayak. Saya bandingin itu ternyata kakak persentasenya itu kurang, kecuali lemak. Tuh, jadi asupan oralnya itu kakak tidak adekuat, kurang. Sebaiknya sih harus diatasi ya kayak untuk mencapai status gizi normal gitu. Untuk pola makannya, pola hidupnya segera diubah ya kayak. Tuh. Nah, ini kalau misalkan kakak ingin tahu perbandingan asupan, di sini udah tertera presentasi kebutuhannya. Energinya itu mendapatkan 65,16%, di mana ini defisit sangat berat. Defisit berat. Terus proteinnya 40,33, ini juga termasuk defisit berat. Lemaknya itu 89,09%, dikatakan defisit itu sedikit defisit ringan. Nah, untuk karbohidratnya itu sebesar 65,25, yang dimana ini masih defisit kurang. Jadi kakak harus mengubah pola makan kakak mungkin kan, untuk menambah nih energinya, menambah proteinnya, menambah karbohidratnya gitu. Lemaknya mungkin ditambah sedikit tuh. Dan terus sering mengonsumsi sayuran ya kayak untuk mengubah hidup. Harus suka gitu. Walaupun minimal lah sehari itu 2 kali makan sayur. Saya 1 minggu sekali ya. Sangat harus kurang. berubah ya kayak. Terus makan buahnya juga diseringin. Mungkin kan tadi kalau kata kakak makan buah itu, mengonsumsi buah itu 1 minggu 1 kali gitu. Harus diseringin lagi gitu. Biar kebutuhan kakak itu tercukupi, kakak hidup sehat gitu kan. Nah, terus untuk diagnosisnya tadi saya udah konfirmasi kepada rekan kami. Itu kan tadi kakak asupan oral inadekuatnya nggak adekuat, yaitu dikarenakan nafsu makan turun. Itu kenapa ya? Nah, itu kan seperti udah yang saya jelasin tuh. Saya semester 7. Ya, semester 7. Lagi sibuknya skripsi, stres dulu ya. Jadi kayak nggak ada waktu, nafsu makan berkurang gitu ya kayak. Nah, ditandai dengan energinya itu yang tadi yang saya sebutin, yang defisit kurang gitu ya kayak. Terus ada lagi karena kakak tadi bilang belum pernah tahu pengetahuan gizi ya kayak seputar gizi ini, baru berarti ini edukasi ya kayak. Benar. Terus intervensinya mungkin aku mengubah asupan kakak itu biar adekuat. Nah, untuk intervensi ini kakak apakah
memilih dengan cara pola makan yang benar atau secara olahraga gimana? Aku serahkan ke ibu sih, itu lebih baiknya gimana ya, karena kan ahli gizi gitu, sedangkan saya masih awam dalam bidang gizi. Tapi kan ini kan buat kebutuhan kakak yang menjalani gimana? Untuk olahraga itu seperti udah yang saya bilang, nggak ada waktu gitu. Nggak ada waktu ya. Kayak udahlah gitu, jalani aja gitu. Jadi olahraga aja ya mungkin ini aja sih tadi yang opsi lain selain olahraga itu. Mengubah pola makan, mengubah gaya hidup ya. Kakak bisa gak mengurangi minyak gitu, terus juga mengurangi makan makanan pedas, terus mungkin bisa sih. Bisa ya, kayak sedikit-sedikit ya. Iya sedikit dalam jangka waktu. Jadi biar apa? Yaitu saya akan memberikan mungkin salah satu menu yang seimbang, seimbang, terus juga penurunan berat badan, karena kan kakak berat badannya sedikit jauh di kata ideal. Nah terus juga kakak harus mengubah pola hidupnya gitu kan. Kakak udah mendapat edukasi nih bahwa status gizi kakak ini kurang, dengan asupan kakak yang kakak asup itu masih kurang. Nah terus mungkin saya ngasihnya kakak makanan biasa ya, bukan makanan minyak, soalnya kan kakak oralnya itu kan masih bisa berfungsi gitu kan ya. Jadi makanan biasa, tetapi makanannya itu yang beragam dengan gizi seimbang ya kayak yang mengonsumsi sayur, mengonsumsi buah, karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabatinya itu harus lengkap ya kayak. Nah terus tadi kan kakak mau memilih pola makan. Itu kakak gimana? Dalam langkah pertama kakak mengurangi apa? Apakah menambah konsumsi sayur kah? Menambah konsumsi buah kah? Mungkin sih kayaknya sih lebih ke sayur ya. Ke sayur. Iya, karena kan kakak anemia juga ya, kurangnya zat gizi. Mungkin kakak bisa menambahkan asupan sayur bayam, kan itu kan tinggi zat besi apa gitu kan ya. Terus kakak mau frekuensi makannya itu mau kayak tadi aja atau gimana? Mungkin lebih 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Oh jadi selingannya dikurangin ya. Tadi kan makanan utama 2 kali sama selingannya itu 3 kali. Berarti pindah ya kayak makanan utama 3 kali, selingannya 2 kali. Nah itu kita. Nah untuk pemberian diet saya itu menyarankan untuk apa namanya? Mungkin saya dari diet ini menganjurkan untuk tinggi energi, tinggi protein, tinggi karbohidrat, serta tinggi asupan zat besi ya kayak. Kakak kan tahu asupan zat besi itu apa aja, energi itu apa aja, protein itu apa aja gitu ya kan, karbohidrat apa aja mungkin di situ ya. Nah terus ini saya udah buat dengan kebiasaan makan kakak tadi yang suka konsumsi apa namanya sayur bayam. Ini menunya saya udah buat sesuai kebiasaan makan kakak, sesuai apa makanan kesukaan kakak. Mungkin sedikit demi sedikit kakak bisa lah gitu atur pola makan ya. Nah ini sudah tertera asupan energinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, sama asupan zat besinya berapa. Nah ini adalah normal semua kalau misalkan dibandingin sama kebutuhan kakak. Iya itu kan. Nah untuk pengetahuan nih, untuk monitoring evaluasi apakah kakak ada yang dipertanyakan atau enggak? Sudah cukup sih apa yang udah ibu jelasin, udah membuat saya sadar gitu betapa pentingnya itu gizi gitu. Jadi mau kan apa mengubah pola hidup lebih sehat lagi gitu agar tidak apa terjadi anemia lagi gitu. Mungkin bisa, harus bisa ya, harus bisa sedikit demi sedikit harus
ubah ya pola pola makannya gimana, terus nggak usah kayak apa nafsu makannya karena skripsi jangan memang itu ya. Itu ya Kak ya. Ya. Terus juga ini ada monitoring evaluasinya. Jadi kakak ada pengetahuannya itu membandingkan pengetahuan serta pemahaman pasien sebelum dan sesudah, sebelum diberikan konseling dan sesudah gimana Kak Pras? Nah kalau untuk sebelumnya, jadi saya ya makan sesuka senapsu saya, terus juga semut saya gitu. Nah namun setelah diberi pengetahuan bahwa apa aja sih gitu kebutuhan untuk diri kita sendiri gitu, itu membuat saya sadar sih betapa pentingnya gitu menjaga pola makan itu sendiri. Terus tadi apa aja diet apa saya kasih? Tinggi energi, terus protein, karbohidrat dan zat besi. Iya, zat besi itu untuk sayur bayam menambah ya. Kak, sebelum ke tahap monitoring dan evaluasi mungkin kami meminta izin untuk mengisi post testnya. Tadi kan awal edukasi kan pretest, sekarang post test. Jadi setelah dikasih edukasi itu gimana sih pengetahuan mereka itu ya? Mohon diisi ya Kak ya. Terima kasih banyak Kakak ya. Jadi selanjutnya kita ke tahap monitoring dan evaluasi. Terus itu cara pengukuran data tadi pakai kuesioner, terus waktunya itu tadi ya. Target terukurnya itu ada peningkatan jika tadi pas saya lihat pretest post testnya itu kan pakai kuesioner. Nah itu ada peningkatan sih, peningkatan pengetahuan gitu kan. Nanti saya beri lagi. Nah terus untuk asupan makannya itu kayak membandingkan asupan energi dan zat-zat gizi lainnya kayak kebiasaan sehari-hari itu kan menggunakan recall tadi kan ya. Nah tadi juga energi, protein, lemak sama karbohidratnya udah ketahuan kan. Nah, terus untuk pengukuran antropometri itu kan pengukuran berat badan sebelum diintervensi itu kan tadi mendapatkan 48,53 yaitu sedikit jauh di atas berat badan ideal. Jadi kalau bisa sih kakak menambahkan untuk mencapai berat badan idealnya ya kayak untuk mengubah pola hidupnya, pola makannya agar ke lebih baik lagi. Nah untuk fisik dan klinisnya kakak kan mengalami tekanan darah kakak ini kan sangat rendah ya kayak dan akan menyebabkan anemia. Itu kakak bisa setiap mengeceknya setiap kontrol ke RS, cek tekanan darah gitu untuk memantau Kak. Tuh. Nah, untuk tadi kan saya memberi diet itu tinggi energi, protein, karbohidrat gitu kan sama asupan zat besinya juga. Nah, ini adalah contoh asupan zat besi ini yang tinggi kaya zat besi. Itu ada daging merah, hati ayam, hati sapi, ikan, tiram, kacang merah, bayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran hijau, tomat dan kentang. Jadi kakak bisa menambah nih variasi makannya itu kayak sayurannya ditambah gitu, buahnya ditambah gitu Kak. Itu sih Kak. Memperbanyak aja ya konsumsi buah. Jadi harus menormalkan tensi tekanan darah kakak, mungkin mengonsumsi cukup zat besi itu menambah energi, protein sama karbohidrat bisa kakak atur sendiri karena kan tadi sudah saya jelaskan ya. Dan kakak mungkin kalau misalkan bingung bisa chat saya ulang lagi atau enggak searching di Google gitu. Jadi cukup sampai sini. Mungkin ada pertanyaan dari kakak yang belum paham? Mungkin sejauh ini sih sudah cukup ya. Apa aja sih yang harus saya benahi lagi untuk menjadikan pola hidup yang sehat itu sendiri. Iya baiklah, untuk konseling edukasi hari ini kita cukupkan sampai sini ya Kak. Terima kasih sudah hadir, sudah mempercayakan kami.